Terima kasih saudara Anda masih bergabung bersama kami di I Love Parahyangan dan kami masih membahas siapa kira-kira pengganti Ridwan Kamil di Kota Bandung pada saat pemilihan Wali Kota Bandung tahun 2018 mendatang. Masih bersama dengan Kang Adi Nugroho, beliau adalah Social Analyst Indonesia Strategic Institute dan tadi kita sudah bahas banyak hal. Ternyata memang kepuasan dari masyarakat Kota Bandung ini adalah terhadap infrastruktur tadi, tapi juga masih ada yang belum puas. Nah, membahas lagi mengenai siapakah calon pengganti Kang Emil begitu. Sebetulnya dari hasil survei ada tidak penyampaian dari masyarakat sendiri apa sebetulnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bandung? Jadi kalau berdasarkan survei itu kita tanyakan sosok latar belakang seperti apa, karakteristik seperti apa yang diinginkan untuk wali kota ke depan. Kalau dari latar belakang itu ternyata mayoritasnya juga menarik ya. Ternyata biasanya kan begini, masyarakat itu memilih kecenderungan yang akan menjadi pengganti selanjutnya itu yang dari kalangan birokrat misalnya, terus atau enggak dari kalangan politisi. Tapi untuk kasus Kota Bandung itu masyarakat menginginkan dari kalangan profesional yang tertinggi, terbanyak ya. Yang kemudian nomor 2-nya kalangan akademisi, baru birokrat nomor 3-nya. Nah jadi kami sebenarnya membacanya begini, kecenderungan masyarakat untuk menginginkan pemimpin ke depan itu mengacu ke pemimpin sebelumnya yang dinyatakan dianggap berhasil oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini adalah Kang Emil. Nah kebetulan Kang Emil itulah yang mewakili sosok yang seperti disebutkan tadi. Dia di profesional, akademisi juga begitu ya. Nah, dua itu yang disebut paling teratas harapannya begitu. Artinya apa? Ada harapan dari masyarakat calon pengganti Kang Emil itu paling tidak sosoknya itu mirip-mirip seperti Kang Emil sehingga bisa melanjutkan program-program Bandung Juara ini. Kalau artis gimana Kang? Bandung kan banyak artis dan juga artis atau public figure ini sering kali bermunculan di pilkada. Betul, dan yang menarik dalam survei untuk Kota Bandung ini kita juga tanyakan apakah faktor artis atau entertainer itu akan mempengaruhi pilihan pada saat pilkada nanti. Ternyata jawabannya rendah, sangat rendah gitu ya. Artinya sekalipun artis itu belum tentu punya cukup peluang bisa terpilih. Contoh waktu pada saat pilkada 5 tahun lalu itu sebelum hingar-bingar mendekati pilkada masih 1 tahun sebelumnya ya, seperti sekarang itu dimasukkan nama waktu itu dimunculkan nama Sule gitu ya. Nama Kang Sule ternyata tinggi sekali popularitasnya. Tapi pada saat ditanya elektabilitasnya rendah sekali gitu ya. Artinya masyarakat sebenarnya juga sudah cukup cerdas gitu ya. Siapa yang harus dipilih gitu ya sebagai pemimpin kotanya. Baik. Kemudian juga kalau Akang sendiri melihat apakah sebetulnya Kota Bandung ini bisa dikatakan cukup sukses untuk mencetak pemimpin-pemimpin baru. Menurut Akang seperti apa? Itu akan bisa kita lihat ke depannya. Untuk komparasinya kan sekarang belum kelihatan siapa yang akan menggantikan Kang Emil. Dan kalaupun nanti sudah ketemu siapa penggantinya ya, itu kan juga harus kita lihat keberjalanan kepemimpinan yang ke depan seperti apa. Kalau ternyata progresivitasnya itu lebih baik dari Kang Emil dengan indikator-indikator yang harus dijabarkan lagi gitu ya, maka bisa kita katakan Kang Emil, warga Kota Bandung bisa dikatakan sudah sukses untuk melakukan proses kaderisasi kepemimpinan ke depan gitu ya. Iya, jadi kita harus melihat ininya dulu ya, proses ke depannya dulu ya. Betul. Tapi kalau Akang sendiri melihat figur Kang Emil ini kan muda, profesional, akademisi begitu ya. Ini apakah dan juga kalau bisa dikatakan mungkin inovatif terhadap hasil karya-karyanya begitu, kinerjanya. Nah, masyarakat sendiri apakah masih ingin sosok yang seperti itu, muda, kemudian inovatif? Dan tadi karena kan hasil survei menunjukkan bahwa indikasinya kepuasannya lebih banyak terhadap infrastruktur atau mungkin hasil kerja wujud nyata begitu. Nah jadi yang jadi masalah ini ya sekarang buat masyarakat adalah karena Kang Emil sebetulnya secara sadar atau tidak sadar dipastikan gini, jadi masyarakat itu sudah punya bayangan bahwa Kang Emil ini punya benchmark yang sangat tinggi gitu ya untuk sebagai sosok seorang wali kota sehingga calon-calon berikutnya itu memiliki tantangan yang amat berat untuk bisa melanjutkan kepemimpinan Kang Emil dengan segala sederet prestasinya itu gitu ya. Nah jadi tantangan buat si calon-calon berikutnya itu adalah gimana caranya mengimbangi Kang Emil sehingga bisa melanjutkan prestasi yang sudah ditorehkan Kang Emil dan melanjutkan program Bandung Juara. Nah bagi masyarakat, nah ini juga jadi tantangan
bagaimana caranya masyarakat ini bisa memilih calon-calon yang kira-kira memang bisa melanjutkan program-program tadi. Memang kecenderungannya masyarakat masih menginginkan sosok yang seperti Kang Emil itu gitu ya. Kecenderungan muda gitu ya, inovatif, kreatif gitu ya, memiliki daya adaptasi terhadap perubahan gitu. Yang memiliki fungsi partisipasi yang baik gitu ya dalam berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Nah, tapi yang jelas kalau dalam hasil survei kita sebenarnya standar ya yang dimau oleh masyarakat itu adalah pemimpin yang nomor satunya merakyat, dekat dengan rakyat gitu ya. Dan ini dalam konteks Kang Emil kemarin dengan menggunakan medium-medium komunikasi kontemporer, nah itu bisa terwujud model komunikasi partisipatif itu ya melalui sosial media ya. Kebetulan memang Kang Emilnya jadi artis sosial medianya itu sendiri ya. Followersnya lebih dari warga Kota Bandung. Iya betul. Tapi ini berarti PR besar ya untuk calon pemimpin Kota Bandung nantinya begitu saudara, karena benchmark Kang Emil kan sudah sebegitu besarnya dan bisa dikatakan juga popularitasnya sangat tinggi. Apakah mereka siap nanti pemimpin baru ini untuk bisa melanjutkan kinerja Kang Emil di Bandung Juara programnya tersebut? Tentu harus siap. Bagaimanapun jumlah warga Kota Bandung itu banyak sekali. Tentu saja itu akan banyak juga potensi-potensi calon-calon pemimpin yang harus lahir di Kota Bandung ini. Jadi kita juga hendaknya tidak terpaku dengan Kang Emil seorang begitu ya. Kita harusnya berharap bahwa akan ada lagi nih Kang Emil berikutnya gitu yang bisa membenahi Kota Bandung dan terus meneruskan program-program Kota Bandung seterusnya, nggak cuma nanti setelah yang ini, nanti setelahnya lagi dan setelahnya lagi gitu ya. Oke. Ya, baik. Seperti itu. Kang Adi, terakhir pertanyaan untuk Kang Adi, apa yang kira-kira akan terjadi di Pilwalkot 2018 nanti? Apakah perang figur atau mungkin perang gagasan atau mungkin ada perang lainnya yang akan bermunculan di Pilwalkot nanti? Ya kalau hanya sekedar figur-figur luar semata itu kelihatannya sudah tidak zamannya lagi ya. Apalagi Kang Emil telah mewujudkan segala sesuatunya selama ini dalam pemerintahannya dengan kerja nyata gitu ya, dari gagasan-gagasan yang inovatif, yang brilian, yang cerdas, yang kreatif ya, dan kemudian terwujud betulan dalam format yang kelihatan oleh masyarakat. Setidaknya ya masih di level-level visual ya kalau pakai perspektif masyarakat ya gitu ya. Nah sehingga untuk Kota Bandung ke depan, saya yakin ini yang lebih penting adalah bagaimana gagasan-gagasan harus banyak dikeluarkan oleh para calon yang akan berkontestasi. Dan gagasan-gagasannya itu paling minimal itu harus bisa bersaing dengan yang sudah ada saat ini berjalan begitu ya, dan bisa memberikan banyak solusi-solusi yang inovatif buat masyarakat ke depan begitu ya. Nah, bagi calon-calon yang gagasannya kurang itu ya, ya bisa jadi masyarakat juga akan melihat, wah ini kurang keren nih, kurang bisa solutif nih buat menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat, dan kelihatannya masyarakat akan lebih memilih yang punya gagasan-gagasan yang lebih segar, yang lebih baru gitu, yang lebih inovatif gitu. Oke. Ya. Mencari sosok inovatif, kreatif, dan muda, mungkin juga ini beberapa hal tadi yang disebutkan. Tapi intinya siapapun nanti yang akan terpilih, begitu Kang Adi, sebagai pemimpin Kota Bandung, kita harapkan bisa memberikan yang terbaik dan memberi perubahan lebih baik begitu untuk Kota Bandung. Terima kasih banyak Kang Adi Nugroho, Social Analyst Indonesia Strategic Institute yang sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu siapa tahu nanti ada survei-survei selanjutnya mengenai Pilwalkot, mungkin juga Pilgub nanti ya Kang ya. Akan survei lagi setelah Lebaran. survei lagi. Oke, baik. Kita nantikan hasil survei dan berbicara kembali di I Love Parahyangan. Dan sudah terima kasih untuk Anda yang telah menemani kami dan juga tentunya sudah ada beragam informasi menarik yang tadi kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Masya Putri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.